Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ida Nisa Hasana, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hak asasi manusia, dan video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Ridwan Santoso. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Untuk itu pemerintah, aparat negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin kesetaraan, penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Munculnya perjuangan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan reaksi terhadap kesewenangan penguasa yang menginjak-injak harkat dan martabat manusia, kekuasaan mutlak para raja dan kaisar yang menindas hak rakyat atau daerah, pola kekuasaan imperialisme dan kolonialisme, aneka diskriminasi, adanya negara kuat dan lemah menuntut jaminan hak asasi manusia dalam negara maupun secara internasional. Perjuangan untuk membela hak asasi manusia sebelum abad Masehi, yaitu yang pertama, hukum Hammurabi di Babilonia pada tahun 2000 sebelum Masehi yang menetapkan adanya aturan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Hukum tersebut terkenal sebagai jaminan hak-hak asasi manusia. Yang kedua, Solon pada tahun 600 sebelum Masehi di Athena yang mengajarkan bahwa orang-orang yang diperbudak karena tidak mampu melunasi utangnya harus dibebaskan. Yang ketiga, Flavius Anicius Justinian, Kaisar Romawi pada tahun 527 sebelum Masehi, merumuskan peraturan yang memuat jaminan atas keadilan dan hak asasi manusia, dan peraturan ini menjadi dasar dan pola sistem hukum modern di negara barat. Yang terakhir, Aristoteles pada tahun 428 sampai 348 yang mengajarkan bahwa pemerintahan harus berdasarkan atas kemauan dan cita-cita mayoritas keluarga negaranya. Perkembangan dan perjuangan tentang hak-hak asasi manusia pada masa sesudah Masehi ini ternyata lebih tegas dan berpengaruh terhadap praktik kehidupan bernegara. Peristiwa atau dokumen yang sesudah abad Masehi yang menunjukkan adanya jaminan hak asasi manusia antara lain yaitu yang pertama adalah Magna Carta. Lahirnya HAM di dunia oleh negara-negara modern dimulai dengan lahirnya Magna Carta atau diartikan sebagai piagam besar yang berada di Inggris pada tahun 15 Juni tahun 1215, di mana pada mulanya piagam ini merupakan perjanjian antara raja dan para baron. Ia tidak ada hubungannya dengan HAM yang sesungguhnya. Nah, setelah beberapa tahun, 1355 ini, Parlemen Inggris menyetujui beberapa pronip yang dikandung dalam Magna Carta. Yang kedua,
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, di mana revolusi besar Prancis ini pada tahun 1789 yang memiliki tujuan membebaskan manusia, warga negara Perancis dari kekangan kekuasaan mutlak dari seorang raja penguasa tunggal atau absolute monarki. Di Perancis pada waktu itu Raja Louis. Istilah yang dipakai pada waktu itu adalah droit de l'homme, yang berarti hak manusia, yang di dalamnya bahasa Inggris disebut human right dan mensenrechten dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan hak asasi manusia atau hak kemanusiaan. Yang ketiga ada Universal Declaration of Human Rights, disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Desember 1948. Deklarasi ini merupakan tahap pertama dari 3 tahap program yang dirancang untuk menjadi sebuah International Bill of Rights yang didasarkan atas kewajiban-kewajiban yang mengikat negara-negara secara universal dan diperkuat oleh perangkat kerja Dewan Administrasi yang efektif. Secara kronologis, 3 tahapan itu adalah yang pertama, sebuah deklarasi yang menetapkan bermacam-macam hak asasi manusia yang harus dihormati. Yang kedua, serangkaian ketentuan Covenant yang mengikat negara-negara untuk menghormati hak-hak yang telah ditetapkan tersebut. Yang ketiga, langkah-langkah dan perangkat kerja untuk pelaksanaannya. PBB secara aklamasi menyetujui 2 perjanjian. Yang pertama, perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, perjanjian tentang hak-hak sipil dan publik. Perkembangan HAM di dunia. Nah, perkembangan pemikiran HAM di dunia ini dimulai dari beberapa pandangan yang meliputi Magna Carta, The American Declaration, The French Declaration, dan The Fourth Freedom. Magna Carta adalah suatu dokumen yang ditandatangani oleh Raja John dengan kaum aristokrat di Inggris, yaitu pada tahun 1215. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Perdebatan mengenai HAM ini terjadi dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945 antara Insinyur Soekarno dan Profesor Soekarno di satu pihak dengan Muhammad Hatta dan Profesor Yamin. Di pihak lain, Insinyur Soekarno mengatakan bahwa sebaiknya dihilangkan paham liberalisme dan individu bila hendak mendirikan negara berdasarkan paham kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Sebaliknya, Muhammad Hatta menyatakan bahwa masih perlu disebutkan beberapa hak warga negara, walaupun negara berdasarkan kekeluargaan, supaya tidak terjadi negara kekuasaan. Dari sini kita tahu bahwa HAM memiliki akar sejarah yang kuat, karena pemikiran HAM telah menjadi perhatian para tokoh pergerakan bangsa. Yang pertama, periode setelah kemerdekaan. Periode pada tahun 1945 sampai 1950 ini, pemikiran HAM telah mendapatkan legitimasi secara formal karena tercantum dalam hukum dasar, yaitu Undang-Undang 1945. Pada periode 1950 sampai 1959, periode ini dikenal sebagai masa demokrasi parlementer, karena pemikiran HAM mendapat momentum, karena suasana kebebasan yang menjadi sangat demokrasi liberal. Yang ketiga, periode 1959 sampai 1966. Nah, pada periode ini, sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin. Dalam kaitannya dengan HAM, telah menjadi pembatasan yang ketat oleh kekuasaan atas hak sipil dan hak politik warga negara,
seperti hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Periode 1966 sampai sekarang, di mana setelah 1998 pemikiran HAM sangat maju. Pemerintahan memuat pasal khusus mengenai HAM dalam undang-undang. Selanjutnya dibuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan HAM dan meratifikasi berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan HAM, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa, Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan. Hak asasi manusia yang tersirat dalam sila-sila Pancasila, yaitu yang pertama pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat 2. Yang pertama, kebebasan untuk beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, setiap agama diberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari raya agamanya oleh pemerintah. Dan pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ada 2 juga. Yang pertama, setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan manusiawi. Yang kedua, ada praduga tidak bersalah sebelum terbukti secara nyata menurut undang-undang. Dan pada sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dibuat dan ditetapkan atas dasar kesadaran kebangsaan, di mana lahir dari sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai, dan lain-lain. Dan kesadaran kebangsaan ini merupakan tanda untuk mempertahankan hak asasi manusia, sebab tanpa adanya kesadaran kebangsaan ini, tidak ada jaminan bahwa hak asasi manusia akan mendapat perlindungan. Pada sila yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seperti halnya kebebasan mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan, berkumpul menjadi anggota partai politik. Dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana setiap orang mempunyai hak mendapatkan kehidupan yang layak sebagai manusia yang dihormati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.